Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Nabilatul Izzah akan menjelaskan mengenai cara pengisian SPT masa PPN. Dari kasus PT Ananda ini dapat kita masukkan ke SPT masa PPN yang disebut dengan formulir 1111. SPT masa PPN ini wajib dilaporkan tiap bulan dan paling lambat akhir bulan berikutnya untuk tiap masa pajak. SPT masa PPN ini terdiri dari satu lembar SPT induk, lampiran yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah 1111 AB ini untuk mengisi berapa jumlah penyerahan dalam satu bulan dan berapa jumlah pembelian dalam satu bulannya. Lalu selanjutnya lampiran 1111A yang terdiri dari 1111A1 dan 1111A2. 1111A1 ini untuk melaporkan penyerahan dalam bentuk ekspor, sedangkan 1111A2 ini untuk penyerahan dalam negeri. Jadi yang menggunakan faktur pajak ketika kita menjual akan dimasukkan ke dalam 1111A2. Lalu selanjutnya lampiran yang ketiga yaitu 1111B, yaitu untuk melaporkan PPN yang telah dibayarkan oleh wajib pajak pada saat memperoleh BKP atau JKP. Lampiran ini terbagi menjadi tiga, yaitu 1111B1, 1111B2, dan 1111B3. Nah, untuk 1111B1 ini untuk melaporkan pembelian impor yang bisa dikreditkan. Jadi, apabila terdapat barang atau jasa yang dapat dikreditkan pajak masukannya, maka masuk ke dalam 1111B1. Sedangkan untuk 1111B2 ini yaitu untuk memasukkan PPN dan pembelian dalam negeri yang bisa dikreditkan. Lalu untuk 1111B3 1111B3 ini untuk melaporkan seluruh perolehan BKP atau JKP yang tidak bisa dikreditkan. Jadi apabila terdapat pembelian baik itu impor maupun dalam negeri yang tidak dapat dikreditkan, maka masuk ke dalam lampiran 1111B3 ini. Seperti biasa dalam pengisian SPT itu kita mengisinya dari lampiran yang terakhir yaitu 1111B yang terdiri dari B1, B2, dan B3. Nah, di sini pada lampiran 1111B1 berdasarkan kasus PT Ananda diketahui tidak terjadi pengimporan BKP atau JKP sehingga pada lampiran ini tidak perlu diisi. Lalu selanjutnya pada lampiran 1111B2 yang berisi daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengisikan identitas PKP yang terdiri dari nama dan NPWP, yaitu PT Ananda dengan NPWP sekian. Lalu masa pajaknya ini kita isikan yaitu 55 tahun 2015. Dan pembetulannya ini keberapa? Karena ini tidak ada pembetulannya, maka ini bisa dikosongkan. Lalu apabila pembetulannya ini normal, maka berarti tidak ada pembetulan. Lalu kemudian kita masukkan seluruh faktur pajak yang kita terima PPN yang dibayar saat memperoleh BKP atau JKP yang dimasukkan adalah pembelian yang memenuhi syarat untuk dikreditkan. Syaratnya yaitu memperoleh faktur pajak standar, lalu barang-barang yang dibeli ini berkaitan dengan usaha, dan yang dibeli ini bukan mobil sedan, jeep, atau sebagainya. Untuk pengisian nama penjual BKP atau BKP yang tidak berwujud atau pemberi JKP ini kita bisa isikan berdasarkan faktur yang telah kita buat, yaitu yang terdiri dari Telkom Yogyakarta, PT Ikhlas, UD Bauntar, dan PT Usaha. Lalu untuk NPWP-nya, karena di sini tidak ada NPWP-nya pada kasus, maka tidak usah diisi. Lalu selanjutnya ini untuk pengisian kode dan nomor seri
beserta tanggalnya ini kita bisa isikan berdasarkan faktur yang telah kita buat sebelumnya. Lalu untuk DPP dan PPN ini kita bisa masukkan berdasarkan faktur yang telah kita buat sebelumnya. Lalu untuk PPN BM di sini karena tidak ada maka tidak usah dimasukkan, dan kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti ini tidak usah diisi karena tidak ada transaksi yang perlu diganti atau diretur. Lalu setelah itu kita jumlahkan semuanya, yaitu diperoleh sebesar 332 juta rupiah dengan PPN 33.200.000 rupiah. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam 1111 AB, yaitu pada perolehan BKP atau JKP dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan. Nah, di sini setelah kita salin ke dalam sini, selanjutnya kita beralih ke 1111 B3. Di sini berisi daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas. Nah, di sini kita isikan nama PKP-nya beserta NPWP dari PT Ananda. Lalu kita masukkan masa pajaknya yaitu pada bulan Mei tahun 2015. Dengan pembetulannya ini karena tidak ada pembetulan yaitu normal, jadi kita bisa isikan 0 atau normal. Lalu untuk pengisian nama penjual atau BKP-nya ini karena pada faktur ini terdapat servis kendaraan sedan, yaitu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, maka bisa dimasukkan nama penjualnya atau BKP-nya, yaitu servis kendaraan sedan. Kita bisa isikan salah satunya. Lalu untuk NPWP-nya ini karena tidak ada pada soal maka tidak usah diisi. Lalu untuk kode dan nomor serinya ini kita isikan berdasarkan faktur yang ada yang telah kita buat. Lalu ini untuk tanggalnya ini kita isikan berdasarkan faktur beserta DPP dan PPN-nya. Untuk PPN BM-nya ini tidak ada karena bukan termasuk barang mewah. Lalu di sini untuk kode dan nomor seri fakturnya ini tidak diisi karena tidak dilakukan penggantian nomor seri faktur. Lalu selanjutnya ini kita totalkan sehingga didapatkan perolehannya yaitu sebesar Rp11.750.000 dengan PPN Rp1.175.000. Lalu kita pindahkan ke dalam formulir 1111 AB, yaitu ke impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan atau impor yang perolehannya ini yang mendapatkan fasilitas. Nah, kita masukkan di sini ini yaitu 11.750.000 dengan PPN-nya yaitu Rp1.175.000. Setelah itu setelah formulir 1111B selesai, kita bisa ke pengisian 1111A1 di sini. Untuk pengisian 1111A1 ini yaitu daftar ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud dan atau JKP. Nah, di sini kita isikan nama dan NPWP PKP-nya yaitu PT Ananda dengan masanya yaitu pada bulan Mei tahun 2015 dengan pembetulannya ini normal 0. Jadi tidak usah. Nah, ini pada pengisian 1111 A1 untuk melaporkan ekspor yang perlu diperhatikan pada penyerahan ekspor persentase PPN-nya yaitu 0% dan nomor dokumennya yaitu bukan faktur pajak melainkan nomor PEB-nya beserta tanggalnya. Nah, di sini kita isikan berdasarkan soal pada kasus ini yaitu pada Jerman. Lalu ini nomornya, ini nomor BEP-nya beserta tanggalnya yaitu tanggal 1 Mei. Nah, ini untuk DPP-nya ini kita masukkan sesuai pada soal yaitu sebesar 1,2 M.
lalu kita totalkan sehingga totalnya ini sama 1,2 M. Lalu kita pindahkan ke 1111 AB. Di sini kita masukkan ke dalam ekspor BKP berwujud atau BKP yang tidak berwujud atau JKP. Lalu setelah itu kita bisa beralih ke pengisian 1111 A2. Nah, untuk pengisian 1111 A2 ini yaitu berisi daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Jadi yang dimasukkan yaitu setiap kali kita menjual itu kita terbitkan faktur pajak. Nah, pada kasus PT Ananda ini kita dapat masukkan faktur pajak seluruhnya sesuai yang telah kita buat sebelumnya. Di sini untuk nama pembeli atau penerima manfaat BKP tidak berwujud ini kita bisa isikan semuanya. Yang pertama adalah Dinas Pertanian, kita isikan NPWP-nya, lalu kode dan nomor serinya, dan tanggal, beserta DPP dan PPN-nya, sesuai yang ada pada faktur yang telah kita buat. Lalu untuk PPNBM-nya ini tidak ada, karena tidak ada, gak usah diisi. Lalu untuk kode dan nomor seri fakturnya ini yang diganti, tidak usah karena ini merupakan normal SPT-nya. Faktur pajaknya ini termasuk normal kategorinya, jadi tidak perlu diisi. Lalu untuk yang kedua yaitu PT Sahara Graham ini kita isikan NPWP, kode, tanggal, DPP dan PPN-nya sesuai yang ada di faktur beserta transaksi lainnya sampai toko abadi ini kita isikan. Dan yang perlu kita perhatikan ini kode, yaitu kode untuk kode apa itu namanya, kode transaksinya. Nah, di sini ada 02 dan 01. Nah, ini 02-nya ini ada 2 dan untuk 01-nya ini ada 5. Lalu setelah itu kita totalkan semuanya sehingga diperoleh hasil Rp275.900.000 dengan PPN Rp27.590.000. Lalu kita pindahkan ke 1111 AB ke dalam penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak ditanggung sehingga diperoleh hasil Rp275.900.000. Ini nilainya sama dengan di total 1111 A2 tadi. Lalu untuk 1111A ini formulanya sudah selesai, kita bisa beralih ke pengisian 1111 AB. Nah, di sini untuk 1111 AB kita isikan nama dan NPWP dari PKP, lalu kita isikan masanya yaitu pada bulan Mei tahun 2015 dengan pembetulannya ini normal karena 0. Lalu selanjutnya kita lihat satu persatu apa yang dilaporkan dalam rekapan. Dalam Romawi 1 ini merekap jumlah penyerahan pada bulan Mei, yaitu huruf A, yaitu berisi ekspor selama bulan Mei berdasarkan pindahan dari lampiran A1. Kemudian penyerahan dalam negeri terbagi menjadi 2, yaitu sub penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak ditanggung, lalu yang kedua ini penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang ditanggung. Lalu yang ketiga ini terdapat rincian penyerahan dalam negeri. Nah, ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama penyerahan yang PPN atau PPNB dan PPNBM-nya ini harus dipungut sendiri yang berasal dari penjumlahan faktur dengan pajak kodenya 1469 ditambah dengan 1B2. Nah, di sini kita bisa tambahkan pajak yang mempunyai kode 01. Nah, di sini ada yang berkode 1 ini ada totalnya ada 5. Jadi kita totalkan semuanya sehingga didapatkan hasil yaitu
Rp5.900.000 dengan PPN-nya yaitu Rp16.590.000. Nah, lalu yang kedua ini terdapat penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN. Nah, di sini untuk jumlah ini berasal dari jumlah B1 dengan faktor kode 02 dan 03. Nah, di sini kita bisa totalkan, yaitu ada 2 yang berkode 2, sehingga kita bisa dapatkan total yaitu sebesar 110 juta dengan PPN-nya yaitu 11 juta rupiah. Lalu untuk penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya ini tidak dipungut, di sini karena tidak ada yang berkode 07 maka tidak diisi, dan untuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPNBM-nya ini juga tidak ada maka tidak usah diisi. Lalu yang kedua ini, Romawi kedua, yaitu terdapat rekapitulasi perolehan. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah, pabean dan pemanfaatan. Nah, di sini karena pada kasus PT Ananda ini pada bulan Mei tidak terjadi pengimporan, maka pada di sini tidak perlu diisi pada kolom ini. Lalu untuk yang kedua, yang B, yaitu perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan, sehingga diperoleh totalnya yaitu Rp332 juta dengan PPN-nya yaitu Rp33.200.000. Lalu yang ketiga ini terdapat impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan atau impor atau perolehan yang mendapatkan fasilitas. Nah, kita bisa ngambil dari 11-11 B3 atau kita bisa ngambil 11-11 B3 ini kan hasil pemindahan dari 11-11 B3 ini, sehingga bisa didapatkan dengan total Rp11.750.000. Lalu kita jumlahkan semuanya dari 2A ditambah 2B tambah 2C sehingga ditotalkan yaitu Rp343.750.000 dengan PPN-nya yaitu Rp34.375.000. Lalu untuk yang ketiga ini terdapat penghitungan PM yang dikreditkan. Nah, di sini terdapat 3 pembagiannya, yaitu yang pertama pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan, yang ini itu dapatkan dari pertambahan dari 2A dengan 2B sehingga diperoleh hasil sebesar Rp33.200.000 dengan nomor B ini. Lalu pajak masukan lainnya, nah di sini terbagi menjadi 4, yaitu kompensasi PPN masa pajak sebelumnya, kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN masa pajak, lalu hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurang pajak masukan. Nah, di sini karena pada soal tidak ada maka tidak perlu diisi. Lalu yang C ini jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Ini berasal dari 3A ditambah B4 ini. Berdasarkan ini ditambah ini karena ini ditambah ini, sehingga didapatkan total Rp33.200.000. Lalu kita pindah ke form 11-11 yaitu form Indo. Nah, di sini yang pertama kali harus dilakukan yaitu kita isikan identitas dari PT Ananda yang terdiri dari alamat, telepon, KLU, lalu NPWP, dan masa pelaporannya ini pada bulan Mei tahun 2015 dengan tahun bukunya ini 1 Januari sampai 12. 1 sampai 12. Nah, di sini untuk pembetulannya ini tidak ada pembetulan. Lalu langsung saja ini kita isi penyerahan barang dan jasa. Ini terdiri dari terutang PPN, tidak terutang PPN. Lalu untuk terutang PPN ini terdiri dari ekspor. Kita bisa ambil dari 11-11 AB tadi.
yaitu sebesar 1,2 M. Lalu untuk penyerahan yang PPN-nya harus dipungut ini juga bisa diambil dari 11 AP ini sebesar 165.900. Lalu kita bisa ambilkan yang nomor 3 ini dapat dari 11 AP ini sebesar 110 juta rupiah. Lalu untuk penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut dan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN-nya ini karena tidak ada maka tidak perlu diisi. Lalu untuk jumlahnya kita peroleh yaitu sebesar 1.475.900.000 dengan PPN-nya yaitu totalnya 27.590.000 rupiah. Lalu untuk tidak terutangnya ini tidak ada, maka tidak usah diisi dengan total seluruh penyerahannya ini sama dengan jumlah terutang PPN yaitu 1.475.900.000 rupiah. Lalu yang kedua ini kita melakukan penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Nah, di sini yang harus diisi yaitu pajak keluaran yang harus dipungut atau bisa diambil dari jumlah PPN 1A2. Nah, ini kita bisa ambilkan dari sini atau kita bisa ambil dari sini, yaitu rincian penyerahan dalam negeri yang harus dipungut sendiri. Lalu selanjutnya kita isikan PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama ini karena tidak ada maka tidak perlu diisi. Lalu untuk pajak masukannya dapat diperhitungkan. Nah, di sini kita bisa ambil dari 11 AB. Nah, di sini untuk jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan yaitu sebesar Rp33.200.000. Lalu kita dapatkan PPN yang kurang atau lebih bayar, kita bisa mengurangkan 2A dengan 2B lalu dengan 2C sehingga diperoleh lebih bayar sebesar Rp6.610.000. Lalu di sini karena terjadi lebih bayar maka untuk yang nomor E ini ini untuk PPN yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan karena tidak ada pembetulan maka tidak perlu diisi. Lalu ini karena terjadi lebih bayar maka yang F diisi dan ini untuk yang G ini tidak perlu diisi karena terjadi lebih bayar. Sebaliknya yang diisi adalah H yaitu PPN yang lebih bayar pada untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kita bisa pilih ini. Lalu selanjutnya yang ketiga ini PPN yang terutang atas kegiatan bangun sendiri ini karena tidak ada maka tidak perlu diisi. Berlaku juga untuk pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi ini juga tidak perlu diisi karena tidak ada pada kasus. Lalu pajak penjualan atas barang mewah ini juga tidak perlu diisi karena tidak ada penjualan atas barang mewah. Lalu yang keenam ini terdapat kelengkapan SPT. Nah, kita bisa pilih semuanya kecuali formulir 1111B1 karena pada PT Ananda ini pada bulan Mei tidak terjadi pengimporan yang dilakukan oleh PT Ananda. Lalu yang terakhir kita isikan kapan dilaporkannya. Kapan dilaporkannya SPT ini seperti pada kasus PT Ananda ini pada soal ini sudah dituliskan bahwa dilaporkan pada tanggal 25 Juni 2015 sehingga kita tuliskan sesuai pada soal lalu kita centang ini kita sebagai PKP. Sekian dari saya penjelasan mengenai pengisian SPT masa PPN ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.